Ya, sementara itu tim advokasi untuk demokrasi merasa janggal ini dengan langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara penyiraman air keras Andri Yunus ke Puspom TNI. Ya, apalagi penanganan kasus penyiraman air keras telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Ya, kita tidak tahu seperti apa intervensinya, tetapi keanehannya adalah ketika sedang diungkap oleh penyidikannya dan belum selesai penyidikannya, kemudian langsung diambil alih. Apalagi sekarang ada berita diserahkan. Tentu bagi kami ini adalah sebuah keanehan yang luar biasa gitu. Itu keanehannya ya. Nah, bagaimana komunikasi di belakang, apa yang terjadi kami tidak tahu gitu. Tapi hari ini kami kaget bahwa itu dilimpahkan. Itu adalah sebuah hal yang kami keliru. Nah, kami tanya tadi di ruangan kan, apa dasar hukum pelimpahan? Apakah ada undang-undang yang melatar belakangi pelimpahan dari penyidik polisi ke tentara? Kan nggak ada. Ya kan? Apakah ada MOU pelimpahan? Nggak ada juga. Jadi sebenarnya pelimpahan itu proses yang cacat hukum. Harusnya kepolisian, kalau ada penyidikan, dia harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Karena itulah proses yang diatur di KUHP. Ya, sebagai penyidik dia lapor dengan membuat SPDP ke kejaksaan, perintah penyidikan dan pelimpahan ke kejaksaan. Kejaksaan yang akan meneliti. Seperti itu prosesnya yang seharusnya diatur di KUHP. Nanti kejaksaan akan mengatur apakah ini koneksitas atau tidak. Kalau dia koneksitas, dia tulisin koneksitas. Koneksitas ini bersama-sama. Jaksa bersama auditor militer. Nanti disidangkan di peradilan, di koneksitas, hakimnya ada hakim umumnya, ya 2 orang dan hakim militer. Itu namanya koneksitas, tapi dipimpin oleh jaksa. Jadi harusnya polisi berkonsultasi dengan jaksa, bukan melimpahkan ke Puspom gitu. Bisa pemerintah telah menetapkan kebijakan work from home bagi ASN sekali sepekan setiap hari Jumat. Ya, kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026. Pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Ada beberapa sektor yang dikecualikan dari WFH ini, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka dari tingkat dasar hingga menengah 5 kali dalam seminggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta masih menjadi tujuan, namun tak semua yang datang benar-benar siap. Ya, di tengah arus pendatang yang masih terjadi, pemirsa, Pemprov DKI menemukan sebagian pendatang belum siap bertahan di tengah mahalnya biaya hidup di Jakarta. Arus urbanisasi usai Lebaran kembali terjadi di Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan Pemprov telah menerima laporan adanya pendatang baru yang belum memahami kondisi Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan DPRD DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisi. Tetapi kami meminta siapapun yang datang ke Jakarta mau kerja di Jakarta, tentunya dengan kapasitas dan kapabilitas untuk bekerja di Jakarta. Data pemerintah menunjukkan jumlah pendatang ke Jakarta dalam 3 tahun terakhir terus berubah. Tahun 2023 tercatat lebih dari 136.000 orang, kemudian turun menjadi sekitar 84.000 pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 10 hingga 15.000 pendatang.
Jumlah pendatang memang terus menurun, namun di balik angka itu tetap muncul masalah baru. Sejumlah orang datang tanpa rencana matang. Padahal pemerintah sudah mengingatkan 4 bekal utama sebelum merantau ke Jakarta, yaitu memiliki pekerjaan atau keterampilan, tempat tinggal yang pasti, dokumen kependudukan lengkap, serta tujuan yang jelas. Tanpa bekal ini, pendatang rentan tersisih di tengah ketatnya persaingan dan tingginya biaya hidup di Jakarta. Karena itulah Pemprov memastikan penanganan pendatang ke Jakarta akan dilakukan melalui pendataan dan edukasi, bukan lagi razia, agar perantau benar-benar siap bertahan dan bekerja dan tidak menambah masalah sosial baru. Pemirsa, seorang pria lansia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Ya, peristiwa terjadi saat korban menunaikan ibadah sholat subuh di musola. Seorang pria lanjut usia menjadi korban penyiraman air keras di perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi secara tiba-tiba ketika korban menuju musola untuk sholat subuh. Pelaku yang tak dikenal berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor serta dilengkapi dengan menggunakan helm tertutup. Langsung menyiramkan cairan air keras ke arah tubuh korban dan melarikan diri. Sebelumnya menurut pengakuan warga, pelaku membuntuti korban, bahkan pelaku sempat berputar di sekitar komplek dan mengamati korban. Aksi teror penyiraman air keras bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya 2 mobil warga menjadi sasaran serangan. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar merasa resah dan takut keluar rumah pada malam hari. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Belum si korban ini pernah cerita ada punya musuh atau gimana? Ada, korban ini orang baik, nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong. Karena dia punya riwayat sakit itu, jadi dia banyak diam. Itu aja yang saya tahu. Kalau boleh tahu luka bakarnya yang Bapak lihat semalam itu berapa persen, Pak? Saya nggak lihat langsung ya, cuman dari foto-foto yang beredar itu ya itu sekitar ada sekitar 70%. Hampir semua ya, Pak ya? Hampir semua kan. Itu. Sekarang ini lantai ini sampai diinjak aja panas. Tadi pagi itu saya rasakan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh. Bahkan luka bakar yang diderita diperkirakan mencapai sekitar 70%. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak polisian telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi di lokasi kejadian guna mengungkap pelaku dan motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bisa 1 hari sebelum sidang vonis, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu mendapat penangguhan penahanan. Ya, penahanan ditangguhkan setelah Komisi 3 DPR RI menjadi penjamin. Didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Rencananya Amsal Sitepu akan menjalani sidang vonis pada hari ini. Amsal ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa pengerjaan pembuatan video profil desa. Kami dari Komisi 3 DPR RI telah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk pengabulan penangguhan penahanan dan hari ini sudah dieksekusi. Ya, sebelumnya Komisi 3 DPR RI menjamin penangguhan penahanan atas kasus dugaan korupsi videografer Amsal Krisi Sitepu. Ya, Amsal Sitepu ditahan setelah dituduh menggelembungkan anggaran jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Tagisan Amsal Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pecah saat ia mengungkapkan perasaannya mencari keadilan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 membahas penahanan Amsal Sitepu. Kasusnya menjadi sorotan lantaran diduga ada kejanggalan proses hukum. Terkait hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Amsal Sitepu dari segala tuntutan.
DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea tidak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar Amsal ditangguhkan penahanannya. Khusus Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Teman-teman di sini Selain itu, Komisi 3 juga meminta penegak hukum untuk mengevaluasi ulang proses hukum terhadap Amsal Sitepu agar kasus ini tidak terulang kembali dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung meyakini Amsal Sitepu ini bersalah dalam kasus dugaan penggelembungan dana pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ya, dan berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekanan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, sementara itu Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf Tengku Rifki Harsyah ini merespon kasus yang menjerat Amsal Sitepu terdakwa dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, pihaknya akan menyusun pedoman jasa kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 3. Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS, jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Keempat, Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pelaku ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik atau permintaan informasi dan pengaduan di kanal ppid.ekraf.go.id. 5. Kementerian Ekonomi Kreatif sedang merampungkan penyusunan pedoman di bidang jasa kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan khususnya dengan asosiasi dan komunitas terkait untuk menjadi acuan guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Farizal Ramadan dan almarhum Sertu Muhammad Nur Ihwan, anggota Tentara Nasional Indonesia yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon. Ya, hingga kini keluarga masih menunggu kepastian kepulangan jenazah ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejumlah tetangga berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini keluarga masih menunggu informasi terkait kepulangan jenazah ke tanah air.
Ayah Praka Farizal bercerita dirinya sempat berkomunikasi singkat dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa anaknya. Dari Koramil katanya Rabu apa kan belum jelas. Kalau saat ini informasi yang diterima keluarga gimana Bu untuk istri dan anaknya? Tadi malam itu ya aku video call, saya nanyakan cucu, terus pulangnya kapan, katanya nunggu tiket. Tiketnya kan kemarin belum dapat gitu. Sebelumnya, Praka Fahrizal gugur ketika bertugas di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon akibat terkena serangan Israel. Praka Farizal gugur meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Para pelayat berdatangan ke kediaman almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan, salah satunya rombongan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Dandim Magelang. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah merasa berbangga ada salah satu putra terbaik kita ikut menjadi pasukan perdamaian, namun sayangnya Selma Ikhwan ini gugur di dalam tugas, dan ini adalah salah satu putra terbaik dari Kabupaten Magelang. Ya, sudah tentu dan sudah selayaknya kita sektor Kopjemda untuk ikut berbelasungkawa. Menurut Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Afrizal Rahmat, rencananya pemakaman almarhum akan dilakukan secara militer di pemakaman umum desa setempat. Perkiraan saya tidak bisa memastikan, karena di sana juga akan diurus untuk manifestnya, kargo dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa memastikan, mungkin nanti di berita nasional akan disampaikan. Sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi dan pengabdian di kancah internasional, negara melalui TNI akan memproses kenaikan pangkat luar biasa bagi almarhum. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan adalah salah satu prajurit yang gugur saat hendak melakukan proses evakuasi rekannya yang sebelumnya gugur akibat korban serangan Israel. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.